mari silakan masuk. Ya, terima kasih Bu. Tidak. Ya, menutup pintu untuk menjaga privasi pasien. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Bu, saya Bidan Mela yang berjaga pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa ya Bu? Saya Ibu Korwati, alamat Desa Gunung Sari. Usia 51 tahun, Bu. Baik Ibu, apa yang bisa saya bantu? Saya kesini mau mengajukan masalah program KB, Bu. Iya. Saya kepengen melaksanakan program KB yang saya tidak ingin punya anak lagi. Itu pakai KB apa ya, Bu? Baiklah Bu, nanti saya akan memberikan konseling sesuai dengan kebutuhan Ibu ya Bu. Ya. Yang saya sarankan Ibu menggunakan KB MOW saja. Ya. Maksud dan tujuan dari yang saya berikan ini bertujuan untuk supaya Ibu tahu apa itu MOW, kemudian bagaimana pengertiannya, kemudian indikasi, kontraindikasi, syarat melaksanakan MOW, kemudian bagaimana penata laksanaannya ya Bu. Ya. Jadi nanti kita bahas di pendidikan kesehatan yang saya berikan. Ya. Nanti saya kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Sedia, siap. Jika bersedia silakan tanda tangan di bawah ini ya Bu. Ya, belum. Baik, terima kasih Ibu. Saya mulai ya Bu. Nanti saya menggunakan lembar balik ini. Ibu bisa mempermudah untuk memahami apa yang sudah saya jelaskan. Nah, saya mulai ya Bu. Yang pertama ini ada pengertian dari MOW sendiri. Itu adalah prosedur bedah sukarela yang dilakukan untuk menghentikan kesuburan ya Bu. Karena Ibu tadi tidak ingin mempunyai anak lagi, jadi ini yang saran yang tepat untuk Ibu ya Bu. Nanti itu Bu, metodenya dilakukan pemotongan atau pemberian cincin pada indung telur supaya apa Bu? Supaya indung telur dan juga sel sperma tidak bertemu lagi. Seperti itu ya Bu. Berarti itu program MOB. Iya Bu. MOB. Ya, biasa disebut dengan sterilisasi ya Bu ya. Dari sini Ibu paham? Jika paham saya lanjutkan lagi ya Bu ya. Kemudian ini ada riwayat medis yang mempengaruhi pelaksanaan operasi. Itu ada 6 ya Bu ya. Yang pertama ada riwayat penyakit paru-paru. Yang pertama ada asma dan juga bronkitis dan lain-lain ya Bu ya. Kemudian ada riwayat penyakit infeksi pelvis atau yang biasa disebut panggul ya Bu. Kemudian post operasi abdomen atau perut ya Bu, dan juga panggul. Kemudian ada riwayat alergi, kemudian riwayat DM atau diabetes mellitus. Kemudian obesitas ya Bu, atau kegemukan. Berarti itu kalau punya riwayat ini itu Tidak boleh ya, Bu. melaksanakan program KB MOB. Betul Ya, Bu. ya, ya. Terima Saya kasih. lanjut ya Bu ya. Kemudian untuk syarat dilakukan menggunakan kontrasepsi ini itu ada 3 ya Bu. Ya. Yang pertama ada sukarela, kemudian medis dan juga bahagia. Untuk syarat sukarela itu sesuai dengan keinginan Ibu tanpa ada paksaan dari orang lain ya Bu ya. Jadi berasal dari diri sendiri, tidak dari paksaan orang lain. Kemudian untuk riwayat syarat yang medis, Ibu itu klien dalam keadaan sehat, tidak ada kontraindikasi pelaksanaan MOW-nya. Gitu ya Bu. Berarti kalau saya keadaan sehat bisa ya Bisa. melaksanakan program Iya. MOB ya. Kemudian Terima kasih. untuk syarat bahagianya itu terikat perkawinan yang sah, kemudian harmonis ya Bu, serta sudah mempunyai momongan yang sesuai yang diinginkan. Seperti itu. Dari Berarti sini- kalau saya sudah punya anak 3 kan bisa Bu melaksanakan Iya, program betul Ibu, betul sekali. program KB MOB ini. Iya betul Bu. Dari sini paham ya Bu? Paham. Saya lanjutkan lagi. Kemudian ini ada kontraindikasi dari MOW yang tidak diperbolehkan ya Bu ya. Ini kalau Ibu sedang hamil. Kemudian ada perdarahan pervaginam yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian ada infeksi sistemik atau infeksi panggul ya Bu. Kemudian kurang mantap untuk melakukan operasi MOW ini. Jadi Ibu ragu untuk Berarti nek melakukan. kalau kita ragu-ragu jangan dulu berarti. Jangan dulu, Kayak Ibu. gitu ya. Oke, siap. kemudian kurang pasti dalam keinginannya untuk melakukan fertilitas di masa depan. Seperti itu nggih, Bu. Saya lanjut untuk
indikasinya. Ini yang diperbolehkan ya Bu ya. Yang pertama itu usianya lebih dari 26 tahun. Tadi kan Ibu usianya 51, betul Ibu? Jadi itu sudah diperbolehkan. Kemudian paritasnya atau riwayat keturunannya itu sudah 2, lebih dari 2 anak ya Bu ya. Kemudian yakin telah mempunyai jumlah keluarga yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi sudah diinginkan gitu ya Bu ya, sudah sesuai apa yang diinginkan. Kemudian memahami prosedur, sukarela dan setuju. Siap. Nggih Bu ya. Kemudian bila terjadi kehamilan akan menimbulkan resiko yang serius. Seperti itu. Dari indikasi dan kontraindikasi Ibu sudah paham? Paham. Saya lanjut lagi ya Bu ya. Kemudian untuk mekanisme kerja MOW-nya sendiri itu nanti itu dilakukan penutupan pada tuba falopi atau indung telurnya ya Bu ya. Itu nanti diberi cincin atau dipotong sehingga nanti sel sperma tidak dapat bertemu dengan sel ovumnya Ibu. Jadi tidak bisa menimbulkan pembuahan lagi. Gitu. Seperti ini Bu bisa lihat, Ya, ini bisa. rahim. Ya, betul. Kemudian ini dipotong ya Bu ya, seperti ini contohnya. Ini ada cincinnya seperti ini ya Bu ya. Ibu sudah paham ya berarti mekanisme kerjanya. Saya lanjut lagi ya Bu ya. Ini ada keuntungan dan kerugian dari MOW dilakukan ini. Tapi Keuntungannya apa Bu? keuntungannya itu yang pertama ada sangat efektif Bu. Kemudian bersifat permanen, jadi tidak bisa diubah lagi. Ya, berarti sudah tidak punya Iya. keturunan lagi. Kok Iya. kita sudah punya anak Betul, 3. iya, Ya. betul Ibu. Kemudian tidak mempengaruhi produksi ASI Bu nggih. Kemudian tidak ada efek jangka panjang. Kemudian tidak ada perubahan dalam fungsi seksual ya Bu ya. Kemudian bebas dari efek samping hormonal. Jadi tidak seperti KB yang pada umumnya ya Bu. Lain-lainnya Nggih. seperti implan. Nggih, itu kan Pil, menyebabkan itu hormonal. hormon. Nggih. Ya, Jadi ini betul. tidak bebas dari efek samping hormonal. Kemudian untuk kerugiannya ya Bu ya, ini tidak dapat dipulihkan lagi sehingga Ibu kemungkinan kecil untuk mempunyai anak lagi seperti itu. Nggih. Kemudian ada rasa tidak nyaman Bu setelah dilakukan tindakan. Mungkin ada sedikit rasa sakit setelah dilakukan pemotongan pada biasa. tubuh Ya, falopi. nanti kalau lama-kelamaan kan normal kembali. Ya, betul Ibu. Kemudian harus dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter ginekologi atau yang sudah ahli ya Bu ya. Oke. Kemudian tidak melindungi terhadap PMS, penyakit menular seksual ya Bu ya. Dari kerugian dan keuntungan Ibu ada yang tanyakan? Sudah jelas Bu Bidan. Sudah jelas. Saya lanjut lagi ya Bu. Ya. Nah ini ada waktu pelaksanaan MOW ya Bu ya. Ini lebih alangkah baiknya itu dilakukan selama siklus haid Bu. Nah itu biasanya hari ke-6 sampai dengan 13 siklus haid atau fase proliferasi. Nah, biasanya kalau ibu pasca persalinan atau 2 hari postpartum itu bisa atau dalam 6 minggu postpartum ya Bu ya. Kemudian pasca keguguran. Pasca keguguran itu pada 3 bulan pertama dalam waktu 7 hari sepanjang tidak ada infeksi panggul. Seperti itu Ibu sudah paham? Jelas. Ini sudah jelas ya Bu. Sudah selesai. Apakah dari sini apa yang ingin ditanyakan Bu? Saya Yang kira saya sudah jelas Bu Bidan. Sudah jelas ya Bu. Baik, saya sudah memberikan konseling pada Ibu tentang MOW tadi. Jadi saya ingin mengevaluasi Ibu ya Bu, Ya. untuk supaya Ibu supaya tahu seberapa pengetahuan Ibu tentang MOW, dia pemahaman Ibu tentang kontrasepsi MOW. Jadi tadi pengertian dari MOW itu apa Bu? MOW itu program KB Nggih. yang seandainya kita melaksanakan program KB itu kita sudah tidak bisa punya anak lagi. Iya, betul sekali. Alhamdulillah Ibu sudah sedikit tahu ya Bu tentang MOW tadi. Ya, jelas. Dan Ibu juga sudah mengerti. Jadi seandainya nanti Ibu ke rumah bisa dibicarakan dulu kepada suami atau keluarga untuk agar Ibu dapat memberikan keputusan yang baik ya Bu. Insya Allah. Ya. Dan jika Ibu ada yang ingin informasi yang ingin ditanyakan lagi, Ibu bisa datang kemari lagi. Baik Ibu, Siap. terima kasih atas kedatangannya. Mari saya antar Ibu. Ya. Selamat siang Ya, Ibu. selamat siang Bu Bidan. Mari saya antar Bu. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan Ibu.
Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.